Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai makalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Selawisesa. Dengan teman saya, Nur Halimah, Anissa Nurul Fitri, Idham Maulana, dan Putra Adi Kusuma. Sebelum memulai ke topik yang lain, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu makalah. Secara umum, makalah adalah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Nah, kalau menurut ahli, makalah ini adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah, topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut, dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Paper atau makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Selanjutnya konsep makalah. Makalah ini dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana dan dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik pengangkatan topik pembahasan masalah dengan melibatkan suatu kajian pustaka atau literatur dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di luar lapangan. Makalah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah dan memerlukan studi kepustakaan dengan mencantumkan sumber referensi. Adapun ciri-ciri makalah, yang pertama merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Dan yang terakhir, untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ada apa aja sih jenis-jenis makalah itu? Makalah dibedakan menjadi 3, yaitu makalah induktif, deduktif, dan campuran. Kalau makalah induktif, merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kalau makalah deduktif merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Nah, kalau makalah campuran merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jadi, makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Adapun beberapa jenis makalah campuran di antaranya seperti makalah kerja, makalah ilmiah, makalah kajian, makalah tanggap, makalah posisi, dan makalah analisis. Kalau tadi kita membahas mengenai jenis-jenis makalah, nah sekarang mari kita belajar bagaimana sih cara membuat makalah. Yang pertama kita harus persiapan, yaitu mengumpulkan dan membaca buku atau artikel untuk memilih dan menentukan tema. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan tema, lalu membaca materi-materi untuk memperluas ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tema yang sudah dipilih, dan kerangka makalah akan dikembangkan. Lalu yang kedua, penulisan. Nah, penulisan ini kita mengembangkan kerangka makalah yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah makalah. Nah, kalau sudah ditulis, sudah jadi makalahnya, jangan lupa nih untuk merevisi atau diperiksa kembali makalah kita tadi, yaitu dengan memeriksa penggunaan katanya, kalimat, tanda bacanya, dan lain sebagainya. Sistematika penulisan makalah. Secara garis besar, penyusunan makalah berisi 3 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, pembahasan makalah, dan penutup. Nah, kalau pendahuluan ini, ia memuat tentang persoalan apa sih yang akan dibahas. Nah, persoalan yang akan dibahas itu meliputi latar belakang. Latar belakang itu memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Lalu ada ruang lingkup, yaitu memberi penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan masalah. Lalu, maksud dan tujuan penulisan, yaitu memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal apa yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan apa yang akan dibahas. Lalu ada pembahasan makalah. Nah, pembahasan makalah ini berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup makalah yang meliputi ia membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Lalu pada dasarnya, uraian ini adalah untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji, yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Lalu penutup.
Penutup ini merupakan bab terakhir berisi penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. Nah, saran ini merupakan usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Nah, selain 3 pokok utama tersebut, terdapat juga penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tabel jika ada, dan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Teman-teman, sebenarnya untuk apa sih kita nulis makalah? Jangan panik, karena di sini kita akan membahas mengenai tujuan penulisan makalah. Nah, makalah ini dibuat untuk mengevaluasi hasil kerja kita untuk dijadikan acuan dan interpretasikan di muka umum agar bisa dipahami dan bisa disebarluaskan agar bisa berguna bagi orang lain. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam kita menyusun suatu makalah. Di antaranya seperti, yang pertama kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan mencari solusinya. Lalu kita dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dicarikan solusinya itu. Dan dapat menerapkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun penulisan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.